apa kabar kalian semuanya? Aku harap kalian baik-baik saja ya. Ya, untuk tema kali ini, untuk malam ini pembacaannya adalah mengenai bias hati dia yang harus kamu tahu. Bias hatinya yang harus kamu tahu, ya, teman-teman. Jadi di sini aku ingin membacakan sebetulnya kata hati, kata cintanya, terus sebenarnya dia kenapa sih gitu. Kita akan ambil untuk warna kecerahan dari auranya dia dulu, ya. Ini mewakilkan moodnya dia. Sorry ya teman-teman kalau misalnya aku lagi agak lemes karena memang aku tuh sekarang posisinya lagi demam 37,5. Meriang banget badan aku, tapi aku upayakan semoga pembacaan ini sampai kepada kamu. Reflection. Terus di sini ada surrender, movement. Teman-teman, aku ngelihatnya energinya bagus di sini, ya. Reflection itu sama aja kayak mirroring, ya. Jadi kalau misalnya mengenai bias hatinya, apakah dia ada sayang, ada terketuk hatinya sedikit untuk mencintai kamu? Aku bilang ada, karena di sini dia merasa kamu tuh adalah cerminan dirinya dia. Misalnya kalian sama kayak ngeliat ke cermin, kalian punya soulmate. Nah, aku bisa bilang ini soulmate. Kalau tingkatannya twin flame itu masih terlalu jauh, aku bilang ini soulmate kamu, ya. Dia merasa memang jadi soulmate kamu. Kembaran kamu itu sebetulnya banyak, tapi soulmate juga banyak gitu. Jadi kamu tuh kayak sehati, seirama, sejiwa, sepemikiran tuh soulmate, ya. Yang kedua di sini ada surrender. Surrender itu bukan berarti menyerah tanpa usaha ya teman-teman. Kalau aku ngeliat di sini dia masih ada pergerakan, masih ada usaha. Jadi surrender yang aku lihat di sini adalah dia lebih berpasrahkan kepada semesta, berpasrahkan kepada Allah atau Tuhannya, ya. Jadi apapun yang dilakukan dia sudah berusaha walaupun sedikit, nanti Tuhan atau semesta nanti akan buka jalan. Kemudian di sini ada kartu movement. Dia tidak gentar akan cintanya sama kamu, ya, walaupun kelihatannya seperti pelan teman-teman, tapi di sini aku rasa sih memang sudah ada pergerakan yang baik sih, aku bilangnya nggak kayak dulu-dulu, ya, nggak kayak dulu-dulu. Kalau aku bisa cek juga di sini energinya ke kamu itu sepertinya dia tuh sudah tersentil dalam arti gini loh, kamu tuh loh selama ini udah deket sama aku, masa sih aku tidak menganggap kamu spesial, masa sih aku tuh kayak peresin kamu aja gitu, ya. Nah, di sini ada Four of Pentacles. Oh, teman-teman, dia di sini itu bilang bahwa dia sampai kapanpun ya tetap akan membawa cinta ini. Dia tidak akan melepaskan cinta ini karena dia sangat posesif sebetulnya dengan kamu. Ya, dia nggak mau kamu pergi loh. Dalam hati yang terdalamnya dia nggak mau kamu pergi. Dia pengen the world itu ibaratnya kayak selesai tuh dalam arti ya udah fokusnya itu ke kamu doang gitu loh, nggak mau ke yang lain. Kalau misalnya the world itu kan ibaratnya kayak sudah semuanya kamu punya dan siap untuk petualangan baru. Bisa aja dia bilang aku pengen ada petualangan baru bersama kamu. Oke, aku bukannya peres atau ngebuat kamu GR ya, tapi sepertinya banyak energi yang mulai tersentil atau menyadari. Surrender tuh mengenai dengan perjalanan dia sama kamu. Dia serahkan sama semesta. Ini ada orang kayak dia di tengah jurang, udah itu di sini ada burung, ya, ada burung yang bernyanyi, ada ibaratnya kalau aku bisa bilang mengikuti saja gitu loh. Kalau kita lihat dari gambar itu kayak mengikuti aja. Dan di sini ada kartu Page of Cups. Nah, Page of Cups di sini itu aku ngelihatnya adalah berupa harapan. Jangan kamu bilang dia nggak ada harapan sama kamu, ya. Ada harapan, tapi memang mengikuti arahnya semesta aja. Karena kalau dia upayakan, mungkin usahanya itu dia butuh effort lebih dan dia mungkin nggak ada daya.
ya, dan ada movement di sini kalau aku lihat. Ada kartu Six of Pentacles sama ada kartu Ace of Swords. Ingin menjadi support ya, ingin menjadi support sistem kamu. Dan aku ngeliatnya ada kartu Ace of Swords, dia pelan-pelan nih pengen ngasih tahu kamu sesuatu gitu loh. Maksudnya nasehatin kamu ya, itu sangat pelan-pelan. Karena dia punya pemikiran bahwa memang kamu itu adalah orang yang pantas untuk disupport atau didukung. Jadinya dia akan ada ya, selama maut belum memisahkan kalian, aku rasa di sini masih akan terkoneksi. Gitu teman-teman. Kita lihat lagi ya di sini, bias hatinya padamu. Wow. Seseorang itu sebetulnya sangat galau loh. Maksudnya gini, dia pengen ada kenyamanan di semuanya. Misalnya kalau dia memang suka sama kamu, dia ingin ketenangan. Pokoknya kayak finalnya tuh ketenangan. Nah, aku sih melihatnya dia itu berencana untuk datang dan memberikan sebuah kenyamanan, memberikan sebuah feeling, oh bahwa kamu tuh merasa dicintai. Dia pengen datang dengan gagah beraninya untuk apa? Untuk memberikan kamu rasa yang memang benar-benar ingin dicintai. Ya, kartu The Empress di sini menunjukkan bahwa tuh ada kartu The Fool. Jadi yang kayak datang spontan memberikan kamu rasa nyaman, rasa cinta, terus udah deh kalian bisa kayak menjelajahi ya, kalian banyak kegiatan bersama gitu yang spontan aja. Nah, kartu The Hangman, dia datang kepada kamu tuh sungguh dengan pemikiran yang sangat-sangat berani. Jadi walaupun ya dia tuh datang agak lama, walaupun dia datang kayaknya banyak yang menunda dan lain-lain, tapi di sini kalau aku lihat dari kartu The Chariot adalah dia itu kayak memang sudah berpikir bahwa kamu tuh yang unik gitu loh. Kamu tuh pikiran dia tuh beda dari yang lain lah pokoknya, ya. Dan di sini dia sudah dengan penuh pertimbangan matang. Ada kartu Four of Cups ya, dia tuh galau banget loh teman-teman, galau banget gitu. Dia bahkan galau banget kalau dia tuh nggak bisa datang. Dia tuh pengen banget kayak datang melindungi kamu, ya. Kalau misalnya dia belum datang, berarti dia lagi galau, lagi memikirkan bagaimana mengikhlaskan kamu mungkin ya. Kalau misalnya aku nggak bisa sama kamu, mungkin mengikhlaskan kamu supaya kamu tuh seneng gitu loh. Dia tuh menunda datang gitu loh. Menunda datang tuh mungkin aja gini, dia udah berpikir bahwa mungkin nggak sih kalau misalnya aku datang itu malah membuat hidupmu terganggu. Mungkin nggak sih kalau misalnya aku datang tuh makin kayak ngebuat kamu ribet. Ya mungkin kita nggak tahu nih ya, ada masalah apa di sini. Nah, ada kartu Eight of Swords ya. Eight of Swords itu sepertinya ada sesuatu yang dia masih belum tinggalkan nih teman-teman. Ya kalau aku bilang, dia pengen udah selesai semuanya. Nah di sini ada kartu The Tower. Nah ini aku bisa bilang kenapa dia menunda datang. Mungkin banyak yang stuck di sini ya, karena hidupnya tuh lagi kayak upside down dalam arti terbalik banget. Tadinya dia di atas, misalnya tiba-tiba sekarang begini, jatuh. Apa yang dia punya jatuh gitu ya. Segampang itu Tuhan itu kayak membolak-balikan tangan. Jadi kamu nggak usah pesimis. Kalau dia dalam posisi ini, berarti Tuhan itu nanti akan mencoba untuk lebih baik ke depannya. Ibaratnya kayak Wheel of Fortune itu loh. Sekarang ini dia lagi nggak beruntung, dan nanti akan ada masanya dia nanti akan berbalik arah, ya kan? Akan datang lagi. Jadi ya kamu nggak boleh pesimis. Kalau orang lagi susah, jangan ditambahkan beban-beban pikiran sama dia. Karena apa? Karena aku bisa bilang beban itu sepertinya kayak apa ya teman-teman, aku bisa cek, beban itu tuh nggak bisa kita share ke orang lain. Kita mungkin hanya ngedapetin energinya, tapi kalau dalam segi pikiran mungkin ya kita yang nggak bisa menelaah lebih jauh.
Yang ngerasain secara pikiran tuh siapa sih? Orang yang memang jadi target beban ini. Dan kalau aku bilang sih, kalau bilang The Tower itu ada satu fase hidup dia yang tiba-tiba tuh udah hilang gitu aja. Misal dia punya uang 1 miliar, tiba-tiba ditipu orang langsung hilang dalam sehari. Kayak gitu teman-teman. Jadi aku bisa bilang ya, mohon maaf nih kalau dia mungkin ada stuck di sini gitu. Nah, sekarang kita akan lihat bias hatinya kepada diri kamu dengan menggunakan kartu Oracle. Dia sangat mencintai kamu, teman-teman. Pada dasarnya, aku mencintai kamu. Aku pengen ada di samping kamu. Kamu tuh sangat berbeda dari yang lain, karena ketika aku deket sama kamu tuh sepertinya kayak udah kenal lama. Bahagia gitu loh kalau lagi berdua. Aku gak pernah percaya ada namanya sebuah soulmate. Dia tuh skeptis atas namanya cinta. Dia taunya tuh cuman pacaran, jodoh. Itu namanya ya udah jodoh gitu. Tapi dia tadinya nggak percaya namanya soulmate. Kalian kalau soulmate itu biasanya gini teman-teman, dari mimpi itu bisa nyambung. Misal dia mau datang sama kamu, udah lama nih kalian nggak ada kabar gitu. Ini yang aku kasih tahu ya di video-video kayak udah lama banget, mungkin aku lupa untuk ngulang lagi. Tapi aku ulang di sini bahwa kalau misalnya dia soulmate kamu, Tuhan itu akan kasih pertanda melalui mimpi. Ini kalau menurut pengalaman pribadiku ya. Misal, kamu nggak lagi mikirin dia juga, tiba-tiba kamu, udah lama nih dia juga tidak muncul di message kamu, ya. Dia udah lama nggak message kamu. Tiba-tiba kamu suatu malam, kamu mimpi ada muka dia, terus ada angkanya. Nah, kalau aku biasanya ada signs di situ, ada angkanya. Angkanya misalnya 3 gitu. Berarti 3 hari ke depan, orang ini akan chatting aku. Dan itu kebetulan terjadi. Ini pengalaman pribadi aku. Kalau kalian di sini sudah bisa merasakan seperti itu, berarti kalian memang high level spiritualnya udah lumayan lah. Harus cari itu dulu. Gimana cara-carinya, Kamela? Kamu harus banyak sabar. Sabar akan sakit, sabar akan derita, sabar akan dicemooh orang. Sampai kamu tuh kayak gak punya ikatan rasa sakit yang terlalu dalam banget gitu. Ya walaupun aku juga kadang-kadang ya masih nangis, kadang-kadang kalau orang bisa ada yang jahat sama aku sekejam itu, ya mungkin kalian udah ada yang lihat ya untuk kompetisi yang aku buka, #cinta terjahat kamu. Nah, cinta terjahat di sini ya salah satunya seperti itu. Dan aku baru berpikir begini teman-teman, aku punya satu sudut pandang lain. Kalau kamu punya trauma, kayak aku kan traumanya itu ya, dalam cinta ya, traumanya seperti itu paling sakit menurut aku ya, daripada yang aku diselingkuhin atau apa, itu yang paling sakit. Itu selingkuh tapi caranya jahat gitu ya. Yang kalau kayak gitu itu aku harus bilang ke konselorku bahwa aku pengen disembuhkan yang hal itu. Karena kalau kita tidak sembuh akan hal itu, akan mendatangkan orang-orang yang sama seperti itu. Karena kita selalu mikirin sakit hatinya, itu akan jadi manifestasi buruk. Dan itu akan datang. Kalau misalnya memang sudah terlanjur datang, kamu kasih tahu aja kisah cinta kamu yang begini. Kalau kamu begini, aku tinggalin. Itu cara mutusnya. Oke? Di sini, sekali aku berbagi cerita dan aku akan buka kartu terakhirnya di sini adalah terima kasih untuk mengajarkan aku bagaimana menghargai hal kecil dalam hidup. Ini aku bisa bilang, kalau dia ini termasuk adalah orang yang kurang aware atau kurang berbicara dalam menyampaikan perasaan. Kadang-kadang kamu ketemu sama orang yang seperti aku, mungkin spontan, kalau aku gak suka aku ngomong. Tapi ada juga orang yang sepertinya ya teman-teman, itu tertutup sekali. Tertutup dalam arti apa? Memang dia ditakdirkan bukan orang yang terlalu banyak bicara. Bukan orang yang
pandai dalam mengungkapkan sesuatu. Dia hanya berharap kamu tuh tahu. Tapi kamu ketika kamu marah dia baru ngomong ternyata begini begitu. Itu ada. Dan aku ya mohon maaf nih, aku dengan pasanganku kayak begitu. Kadang aku harus ngomong apa dulu dia baru ngomong. Jadi ya dia termasuk tipe introvert ya. Kalau misalnya dia tahu adalah orang yang introvert, kamu boleh cek videoku di video siang ya, itu ada untuk orang introvert gitu. Aku punya 2 channel by the way ya, satu yang jiwa by Mela Morgan sama yang ini Mela Morgan doang. Nah, kita harus tahu karakter dari pasangan kita. Kalau dia ekstrovert, tiba-tiba jadi introvert, patut dicurigai. Tapi kalau dia orangnya introvert, ya jangan kamu curigai terus. Karena orang introvert itu selalu punya privacy, teman-teman. Kadang-kadang mereka nggak mau sharing dengan apapun kecuali kepepet sekali. Gitu ya. Dia membuat kamu nyaman, iya. Apakah aku harus berhati-hati kah sama orang introvert? Iya, harus berhati-hati. Karena nggak semua orang introvert itu bisa setia. Itu udah lumrah sih sifat manusianya. Tapi kan masalah kesetiaan, mungkin kamu pernah menemukan ada orang yang berganti-ganti pasangan, tiba-tiba nikahnya sama satu orang gitu ya, bukan nikah sama pasangan-pasangan yang lain. Ya itu berarti dia ada klik di situ. Tapi apakah penyakitnya bisa sembuh? Ya itu tergantung level apa ya, tergantung level spiritualnya kalian juga, sama harus dicek tanggal lahirnya. Karena aku sangat percaya tanggal lahir itu adalah angka yang tidak bisa dirubah. Kalau orang bakatnya selingkuh, nanti akan selingkuh pastinya. Nggak tahu kapan. Jangan ditanyakan kapan dia selingkuh. Tapi ada potensi selingkuh, kita harus cek tanggal lahirnya. Kenapa? Kalau pembacaan kartu di tarot, kartu tarot di aku itu harus tahu tanggal lahir. Aku nggak butuh foto. Tanggal lahir aja sudah bisa menguak identitas dia sebenarnya seperti apa. Ada tipe penipu, ada tipe tukang marah, ada tipe suka banyak ngomong, kelihatan gitu ya. Jadi metodeku itu berbeda banget, teman-teman. Kenapa? Karena aku bilang gini, intuisi orang itu bisa salah. Walaupun aku punya bakat gift dari semesta, aku punya bakat untuk merasakan ya, feeling so good dari umur 7 tahun. Tapi nggak semuanya benar gitu ya. Dan perlu diingat lagi, tarot reader itu atau counselor, aku kan tarotnya tipenya tarot counselor ya, bukan tarot reader. Counselor itu lebih kepada kasih kamu advice. Jadi beda, kalau tarot reader itu kan kayak bacain kartu. Kalau counselor itu dia ilmunya banyak, lebih high lagi, dan lebih pendekatan psikologis gitu. Jadi saran aku adalah, kalau kamu belum bisa untuk ngambil sesi sama aku, saran aku adalah mulai berpikir dengan simple. Kayak contohnya di hubungan ini ya, bias hati dia yang kamu tahu. Coba untuk berpikir simple, coba untuk tidak curiga sama orang dulu. Waspada ada, tapi jangan curiga terus. Simple aja, make it simple. Kalau kamu sakit kepala kamu gara-gara mikirin seseorang yang nggak bisa diatur, ya nggak usah dipikirin. Gitu ya. Aku senang banget ini mendengar ayam berkokok di pukul 10:30 sebetulnya sekarang. Ayamnya agak unik. Ada ya ayam itu berkokok siang-siang. Kalau dulu waktu zaman masih kecil mah jam 7, abis itu udah gak kedengeran lagi. Kok di sini ayamnya suka-suka dia ya ngokoknya. Saut-sautan kali sama temennya. Ayam aja punya temen, masa kamu enggak? Canda cuaks. Gini, my body is wonderful and I'm privileged to live in it. Ya, dia tidak melihat sebetulnya ya teman-teman, untuk orang ini tidak melihat body kamu mau berat berapa juga dia nggak ngeliat body itu. Dia sangat menyukai pancaran dari diri kamu, sifat natural kamu. Dia sangat berterima kasih ya, karena kamu tuh juga selain mengajarkan dia mengapresiasi atau mengapresiasi hal kecil, secara spiritual kamu tuh memberikan energi dan kesehatan untuk dirinya gitu. Dan kalian itu sebetulnya ada potensi untuk saling mengisi energi di sini. Kalau kamu bete sama dia gara-gara dia nggak hubungin kamu, ya itu memang akan drop. Itu namanya soulmate. Kalau satunya retak, nggak akan pernah sama lagi. Di sini dia tuh sebetulnya punya perasaan happy ya ketika ketemu sama kamu.
Dikala dia lagi susah, dikala dia lagi kuat ya, kamu tuh selalu ada mendampingi. Jadi kamu jangan pernah bilang kalau kamu tuh tidak berguna. Kalau seandainya orang ini mencampakkan kamu, berarti dia yang tidak berguna, bukan kamu yang tidak berguna. Oke? Aku akan spill aja untuk inisialnya ya teman-teman. Aku akan spill untuk inisialnya aja. N, F, T, P, U, Y, Q, S, U, G, B. Ya, kira-kira namanya ini teman-teman. Kalau namanya nggak ada, ya berarti hanya sekitar 60 sampai 70%. Kalau misalnya memang ada 80%. Jadi bias hati dia yang perlu kamu tahu. Oh iya, zodiaknya belum. Bentar ya, saya lupa teman-teman. Tuaks zodiaknya. Sagita, Pisces, Scorpio, gatel, Aquarius, dan Cancer, kesayangan kita semua. Cancer itu adalah orang yang penyemburu, konservatif, lucu, nggak mesin, dan apa ya, dan galak. Nyenyes kalau ngomong. Tapi teman yang baik ya, teman yang baik, orang yang sangat mengerti sekali. Aku pernah punya mantan Cancer, dan Cancer itu baik banget sih, cuman sayang nggak jodoh. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk malam ini. Ini adalah bias hati dia yang perlu kamu tahu. Jika memang ada salah satu saja berarti 80%. Oke, sisanya 60%. See you, bye-bye.